Shalom dan selamat pagi bagi semua jemaat Tuhan Metodis Pangkalan Berandan dan juga Tanjung Pura. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan tangan Tuhan. Mari kita terus doakan situasi COVID-19 di Indonesia dan di dunia agar bisa kembali pulih dan kita bisa beribadah kembali di rumah Tuhan. Saudara dapat lihat di layar untuk petugas minggu depan, dan bagi yang ingin memberikan persembahan secara online juga dapat dilihat di layar. Apabila ingin memberikan secara tunai juga dapat langsung menjumpai bendahara gereja. Ada ayat firman Tuhan akan saya bacakan pada pagi hari ini yang diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu tinggal dalam kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Mari kita letakkan pengharapan kita lebih di dalam Dia. Selamat menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua tetap dikaruniakan kesehatan untuk Tuhan, daripada Tuhan, sehingga kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah online. Mari kita sama-sama terus siapkan hati kita. Kita mau terus datang, terus memuji Tuhan dan terus memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan pencabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita baca bersama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Pagi ini kita terus bersyukur sampai saat ini dalam kondisi yang begitu mencekam pada pandemi, sampai saat ini masih ada. Puji Tuhan, kita masih tetap dikaruniakan kesehatan. Kita mau terus datang, kita mau terus memuliakan nama Tuhan. Kita percaya kita memiliki Allah yang sanggup melakukan setiap perkara dalam hidup kita. Mari kita sama-sama dengan semangat, dengan sepenuh hati kita mau terus memuji Tuhan. Kita memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya.
tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita percaya kita memiliki Allah yang luar biasa. Mari pada pagi hari ini kita mau terus memuliakan namanya. Kita tahu kita memiliki Bapa yang luar biasa dalam hidup kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Angkat tanganmu dan katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan setiap perkara di dalam hidup kita, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, kita memiliki Allah yang luar biasa. Dari dulu sampai sekarang, setiap kasih Allah tidak akan berubah di dalam hidup kita. Kita terus memuji Tuhan, kita terus memuliakan namanya. Kita mau terus datang, terus bersyukur kepada Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan. Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang mengerti akan hidup kita. Kita mau terus berserah di dalam setiap apapun kehidupan kita. Mari kita tanggalkan setiap beban yang ada di dalam hidup kita. Kita terus berserah kepada Allah yang selalu memimpin dalam hidup kita. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui.
terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Dari semua yang Kau katakan ya Tuhan, Dari semua yang Kau katakan, tiada pernah kami jumpai dusta ya Bapa. dosaku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih,
Tuhan. Kami percaya setiap janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, ini doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan kami terus mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bersyukur kita masih bisa beribadah bersama walaupun hanya secara online, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang masih bisa diperdengarkan di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami mau menjadi pendengar dan juga pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terdapat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir tahun 2004, bangsa kita menghadapi cobaan yang berat. Beberapa wilayah di Provinsi Aceh dihantam gelombang tsunami yang begitu dahsyat, sehingga menghancurkan sekian banyak bangunan, banyak orang kehilangan materi, dan yang paling menyedihkan adalah banyak korban jiwa di dalam peristiwa tersebut. Di balik kejadian tsunami di Aceh, ada satu kisah yang cukup menarik perhatian banyak orang, termasuk juga menarik perhatian dari bintang sepak bola terkenal asal Portugal yang bernama Cristiano Ronaldo. Pada waktu itu ada seorang anak kecil yang bernama Martinus, yang juga bagian dari korban tsunami. Dia ditemukan masih hidup setelah 19 hari berada di dalam lautan. Dan ketika tim penyelamat menemukan dia dalam keadaan hidup, pada waktu itu Martinus memakai baju tim kesebelasan negara Portugal. Singkat cerita, berita tentang Martinus kemudian tersebar ke beberapa tempat dan juga ikut disaksikan oleh Cristiano Ronaldo, yang membuat Cristiano Ronaldo tertarik dan ingin bertemu dengan Martinus. Singkat cerita, Cristiano Ronaldo berangkat ke Aceh dan dia berhasil menjumpai Martinus, kemudian mengangkat Martinus menjadi anaknya. Dan di dalam beberapa waktu, Martinus diajak keluar negeri, beberapa kali diajak keluar negeri untuk menyaksikan pertandingan
sepak bola yang dimainkan oleh Cristiano Ronaldo. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja saya tidak ingin kita fokus kepada apa yang dialami oleh Martinus setelah bertemu dengan Cristiano Ronaldo. Saya ingin kita melihat bagaimana perjuangan Martinus untuk bisa tetap hidup. Bagaimana Martinus bisa tetap bertahan agar tetap hidup. Di tengah kesulitan besar, di dalam bahaya yang mengancam jiwanya, Martinus berusaha untuk tetap bertahan. Martinus tetap berjuang agar dia bisa tetap hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya juga harus tetap bertahan menghadapi kesukaran-kesukaran hidup. Setiap orang percaya juga harus berjuang menghadapi pencobaan-pencobaan yang berat. Setiap orang percaya harus bertahan di tengah-tengah pencobaan yang berat. Penerima surat Yakobus merupakan orang Kristen yang ketika ada penganiayaan tersebar ke beberapa tempat. Dan di daerah-daerah yang mereka datangi, daerah-daerah baru, mereka juga menghadapi kesukaran-kesukaran hidup. Mereka menghadapi pencobaan-pencobaan yang berat. Karena itu penulis surat Yakobus mendorong mereka, menguatkan mereka untuk tetap bertahan menghadapi kesukaran, untuk tetap bertahan menghadapi pencobaan yang berat. Penulis surat Yakobus ingin membawa mereka kepada satu pemahaman bahwa ketika mereka bertahan menghadapi pencobaan-pencobaan yang berat, Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang penting di dalam diri orang yang tetap bertahan. Di dalam kesukaran besar yang bagi sebagian besar orang adalah sesuatu yang tidak baik, bisa dipakai Allah untuk mengerjakan segala sesuatu yang baik untuk orang yang tetap setia dan tetap bertahan di dalam pencobaan-pencobaan tersebut. Pada ayat yang ketiga dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan merupakan ujian iman yang jika dijalani dengan baik akan menghasilkan satu nilai yang begitu penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya, yaitu ketekunan. Jika setiap orang dengan taat menjalani proses yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup setiap orang percaya, maka akan dihasilkan satu kualitas ketekunan yang sangat baik yang diumpamakan sebagai buah yang sudah matang, artinya tidak mentah lagi. Berarti satu kualitas buah yang sangat baik dan sempurna. Saudara, di Timur Tengah ada satu teknik yang biasanya digunakan ketika menanam pohon kurma. Ketika pohon kurma sudah ditanam, maka akan diambil sebuah batu yang lumayan besar, dan batu tersebut akan diletakkan di atas pohon, menimpa pohon yang baru saja ditanam. Kita yang melihat teknik seperti itu mungkin akan berpendapat, bukankah cara seperti itu akan menghambat pohon tersebut untuk bertumbuh ke atas? Ternyata tujuan meletakkan beban di atas pohon tersebut agar pohon tersebut terlebih dahulu menancapkan akarnya sedalam mungkin, agar pohon tersebut punya akar yang sangat kuat. Dan ketika pohon tersebut telah berakar kuat, maka dia akan punya kekuatan untuk menembus ke atas dan menyingkirkan beban yang tadinya begitu berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pohon tersebut akan bertumbuh menjadi pohon yang kuat. Ketika angin yang begitu kuat datang meniup, pohon tersebut tetap akan berdiri dengan kokoh karena dia punya akar yang kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesukaran-kesukaran yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam hidup orang percaya akan dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan hal yang baik agar orang percaya semakin kuat. Sehingga ketika ada kesulitan-kesulitan yang menggoncang kehidupan orang percaya akan tetap berdiri kokoh. Ketika ada kesulitan-kesulitan yang datang menghantam kehidupan orang percaya akan tetap berdiri bersama-sama dengan Tuhan.
akan tetap setia, tidak gampang goyah, tidak gampang jatuh dan tidak tergeletak. Karena Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang baik di dalam orang percaya yang tetap setia menjalani proses daripada Tuhan. Karena itu saudara, tetap kuat, tetap berjuang, dan tetap bertahan di dalam menghadapi pencobaan. Lalu bagaimana cara agar kita bisa bertahan di dalam pencobaan? Di ayat 2 Yakobus berkata bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tentu saja Tuhan tidak berkata silakan meloncat-loncat kegirangan ketika engkau menghadapi pencobaan. Silakan meloncat kegirangan ketika kesukaran terjadi dalam kehidupanmu. Tentu saja Tuhan tidak bermaksud demikian. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan adalah tetap jaga hatimu, tetap jaga sukacitamu, tetap jaga semangatmu, walaupun engkau menghadapi pencobaan-pencobaan yang berat. Tetap ingat bahwa di dalam pencobaan seberat apapun Tuhan turut bekerja dan Dia mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang tetap setia kepadanya. Tetap ingat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Sebenarnya kita diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk menghadapi pencobaan-pencobaan tersebut. Karena itu kita harus tetap menjaga sukacita kita, kita harus tetap bersemangat agar kita punya kekuatan untuk menghadapi pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita membuka Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat 14 berbunyi demikian, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, yang kedua, agar kita bisa tetap bertahan di dalam pencobaan, kita harus memohon hikmat kepada Tuhan. Mengapa kita memohon hikmat kepada Tuhan? Karena di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang berat, terkadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita memohon hikmat kepada Tuhan karena Tuhan akan memberikan hikmat-Nya kepada kita sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam kesukaran besar. Dan yang terakhir, kita harus tetap fokus kepada Tuhan, tidak mendua hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami, baik susah maupun senang. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami harus menghadapi pencobaan-pencobaan dan kesukaran-kesukaran besar, Engkau pun hadir dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang berharap dan berserah penuh kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau terus menolong kami, memampukan kami, agar kami boleh tetap kuat, agar kami boleh tetap berjuang dan bertahan di dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, kiranya turun atas kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.